Salah satu persoalan yang menurut saya sangat penting ataupun sangat menimbulkan persoalan di negeri ini adalah terkait undang-undang perkawinan. Di sana kita melihat bahwa pernikahan atau perkawinan itu mesti satu agama. Inilah yang menimbulkan terjadinya marketing agama yang saling menyisihkan antara agama. Bagaimana bisa undang-undang hak asasi manusia yang ditetapkan di negeri ini mengatakan bahwa hak kebebasan membangun rumah tangga adalah setiap hak setiap individu. Tetapi bagaimana mungkin kemudian undang-undang yang sebenarnya harusnya berada di bawahnya, karena undang-undang hak asasi manusia itu sebenarnya adalah merupakan sesuatu dasar yang ada dalam konstitusi negeri ini, yaitu dalam persoalan kebebasan beragama. Tapi ketika kemudian diturunkan di dalam undang-undang pernikahan atau undang-undang perkawinan, di sana ada sesuatu yang aneh. Karena kemudian terjadi pernikahan harus satu agama. Coba bayangkan betapa menderitanya banyak orang-orang di daerah. Agama-agama suku itu agama. Ketika mereka kemudian juga menikah dalam kebudayaan, itu agama. Dan kemudian mereka tidak mendapat hak sipil. Karena mereka tidak dicatat catatan sipil, karena tidak dilandaskan agama. Padahal negara ini sudah menyatakan bahwa Indonesia bukan hanya mengakui agama-agama yang ada, tapi juga kepercayaan. Meskipun sebenarnya seluruh dunia sudah tahu bahwa di dunia ini ada ribuan agama. Dan sebenarnya mereka berada pada sebuah standar yang sama. Bahwa mereka mempunyai hak yang sama. Kalau benar agama itu dipercaya sebagai sesuatu yang dari Tuhan, maka kebebasan memilih agama adalah kebebasan hati nurani. Bagaimana bisa kemudian orang bisa berpindah agama karena pernikahan? Ini kan sebuah persoalan yang menurut saya menjadi masalah di negeri ini. Itulah sebabnya persaingan agama dalam dunia medsos itu menjadi tinggi. Mengapa perpindahan agama itu menjadi sebuah usaha untuk pencarian dana, membesarkan sebuah wadah agama tertentu, yang mengakibatkan konflik antara agama di negeri ini begitu kuat. Karena itu terkait tentunya dengan marketing agama yang menyengsarakan masyarakat Indonesia ini. Jadi menurut saya, ya harusnya undang-undang pernikahan itu harusnya direvisi. Demikian juga kita sudah melihat ada banyak orang menuntut di pengadilan ketika mereka menikah beda agama dan mereka dimenangkan ya, karena memang itu adalah melanggar undang-undang di atasnya, yaitu hak asasi manusia, hak beribadah, hak membangun rumah tangga itu adalah hak setiap manusia. Jadi dia tidak bisa dikerangkeng oleh siapapun juga. Maka dengan demikian menurut saya adalah ya, undang-undang pernikahan tersebut mesti dicabut, ya, mesti ada revisi. Memang Menteri Agama pernah, ya, yang lampau pernah mengatakan bahwa di KUA itu nanti bukan hanya untuk saudara-saudara kita yang Islam, tetapi juga untuk orang-orang Kristen. Coba saja bayangkan catatan sipil itu kalau hanya untuk KUA itu hanya untuk orang mereka yang beragama Islam, bagaimana dengan agama-agama lain? Apakah memang Kementerian Agama itu masih menjumpai Kementerian Agama Islam? Padahal kita tahu bahwa berkali-kali Menteri Agama mengatakan bahwa Menteri Agama itu bukan hanya Menteri Agama Islam, tapi Menteri Agama-agama. Bukankah negeri ini mengakui ketuhanan yang Maha Esa, yang mengatakan bahwa semua agama-agama itu percaya kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Dan semua penelitian tentang agama-agama juga demikian. Entah itu merupakan sebuah agama wahyu, agama penyataan, ataupun sebuah agama yang diturunkan oleh para pemimpin-pemimpin agama yang menjumpai yang Maha Kuasa Sang Khalik itu dengan landasan apapun juga, ya. Sebenarnya itu bisa mengatakan bahwa sesungguhnya ya agama yaitu pengetahuan tentang yang transenden yang tak dapat dijangkau dengan akal budi, dan kemudian yang transenden itu menjelaskan dirinya kepada yang terbatas kepada manusia dengan caranya sendiri, dengan cara dari Allah yang transenden yang kita tidak ketahui itu. Mengapa kita harus persoalkan? Memang tidak bisa kita cerna itu dari segi sains, segi pengetahuan. Karena yang transenden itu tidak bisa dijangkau dengan pengetahuan. Bagaimana ada validasi daripada yang transenden? Kalau ada validasi yang transenden, itu bukan yang transenden. Yang transenden tidak bisa ada validasi. Maka ketika orang bicara tentang iman, bicara tentang kepercayaan, tidak ada validasi dan tidak membutuhkan validasi. Tapi kita percaya bahwa sains yang terbatas itu, dan kita mengakui orang-orang yang meneliti tentang sains, bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang menguasai tentang populasi. Populasi itu terlalu luas.
Bagaimana kita menyimpulkan, membuat sebuah generalisasi dari data yang terbatas, itu adalah kebodohan. Nah, itulah sebabnya ketika di medsos begitu banyak orang berbicara segala macam, mereka bukan mencari ilmu pengetahuan, mereka membuat framing, mencari data asal-asalan, dan akibatnya adalah kekacauan. Itulah sebabnya debat-debat agama di dunia medsos itu tak ada yang memberikan sebuah dampak positif, kecuali memaki, kecuali mencela, kecuali ya menganggap pandangan orang lain salah. Padahal bagaimana bisa sebuah penelitian yang berdasarkan data kemudian menyimpulkan sebuah kesimpulan absolut dari data yang terbatas. Itu kan sesuatu yang menurut saya ya kebodohan. Ya. Kenapa kebodohan? Ya sesuatu yang tidak bisa disimpulkan menjadi absolut, disimpulkan absolut. Bukankah itu kebodohan? Ini menjadi sebuah persoalan. Jadi agama-agama itu biarlah dia menyatakan dirinya secara bebas. Keyakinan-keyakinan itu jalan secara bebas. Dan tidak perlu kita membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan absolut terhadap sesuatu. Sekali lagi, tidak bisa sains itu menghasilkan sebuah kesimpulan yang absolut. Jadi, kalau kita menyerang agama, bahwa agama itu tidak bisa tidak mendapatkan bukti. Tapi kalau kemudian kita bicara sains, apa ada orang yang bisa membuat generalisasi secara sempurna dengan data itu? Tentu saja tidak ada. Mereka-mereka yang mengatakan segala sesuatu harus ada bukti, ada sains, itu sebenarnya menutupi keterbatasannya. Bagaimana mungkin dia mengatakan segala sesuatu harus dengan berdasarkan data? Data itu tidak dikuasai oleh siapapun juga, komunitas apapun juga. Dia tak terbatas. Dan yang maha kuasa, yang kita yakini itulah yang bisa menguasai segala sesuatu. Hanya yang tak terbatas. Yang terbatas, mustahil dia bisa tahu segala sesuatu. Jadi kembali kepada persoalan. Menurut saya wajah garang agama, wajah kekerasan agama, marketing agama yang mempromosikan perpindahan agama, mencela agama lain, sebenarnya tidak perlu dilanjutkan. Kekerasan agama yang menipu itu tidak perlu. Dan kemudian juga coba bayangkan berapa banyak orang harus melepaskan iman mereka hanya sebuah pernikahan di tempat ibadah. Padahal apa betul mereka itu beragama? Penelitian menemukan bahwa memang katanya orang-orang di Indonesia ini pertumbuhan kehidupan beragama yang tinggi. Dari mana datanya? Datanya adalah banyaknya pembangunan rumah ibadah. Apalagi banyaknya orang yang berdatang ke rumah ibadah. Tapi seorang teman saya mengatakan begini, di Indonesia itu memang pertumbuhan rumah ibadah cukup tinggi. Pertumbuhan orang yang datang ke rumah ibadah cukup tinggi. Tapi korupsi merajalela, kekerasan merajalela. Ini berarti apa? Katanya dengan secara berguyon, kalau di Indonesia itu Tuhan meninggalkan manusia. Manusia berada di rumah agama tetapi tidak ada Tuhan di sana. Kenapa tidak ada Tuhan di sana? Di sana terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak korupsi, terlalu banyak kejahatan. Itulah sebabnya. Ya, bisa juga kita mengalami pergumulan-pergumulan di negeri ini. Mungkin juga mereka tahu, bukankah kita sudah melihat kebohongan-kebohongan, korupsi besar-besaran yang menghisap darah rakyat itu. Dan mereka adalah orang-orang yang berteriak sebagai pemimpin yang memberikan masa depan. Tapi realitasnya adalah mereka yang merampok hak rakyat itu sendiri. Dan kemudian kita suka menghina orang-orang barat. Orang-orang barat itu tidak beragama, tidak sudah meninggalkan gereja. Tapi kenapa mereka memiliki moralitas yang baik? Sedangkan orang-orang yang hadir di gereja itu tidak punya moralitas yang baik. Ada apa di sana? Bukankah itu menyatakan bahwa justru ya, walaupun di sana teman saya bergoyang begini, kalau di barat itu bukan Tuhan yang meninggalkan manusia, tapi manusia yang meninggalkan Tuhan. Tapi fenomena dari keduanya adalah sama. Jikalau kita tidak mengakui keberadaan yang berdaulat, yang berkuasa itu, maka ya tentunya kita juga tidak akan menghadirkan keadilan dan kedamaian. Tetapi bukan berarti kita menghabisi sains, tidak peduli dengan sains dan pengetahuan, karena agama tidak ada pertentangan dengan sains. Tetapi iman dalam zaman modern ini, iman agama itu dalam zaman modern ini tetap penting, karena itu memberikan nilai dasar. Tanpa nilai-nilai itu, maka kemudian sains yang bebas nilai itu bisa menjadi persoalan ya. Karena bicara tentang hanya sesuatu yang berdasarkan data gitu. Dan tetapi juga bukan berarti sekali lagi bahwa kita tidak perlu sains. Sains ya perlu ada. Coba bayangkan kalau kemudian kemajuan ilmu kedokteran tidak memikirkan mengenai hal-hal etis yang didasarkan kepada keyakinan kepada yang maha kuasa, keadilan dan kebenaran, hanya kepentingan pragmatis.
bisa dibayangkan betapa mengerikannya kemajuan teknologi itu. Itulah yang terjadi, kemajuan teknologi tidak pernah menghentikan perang, tapi perang terus berlanjut. Kemajuan teknologi kedokteran ternyata tidak memberikan kedamaian kepada semua orang. Orang-orang tertentu saja menikmati tentang kemajuan kedokteran, tetapi orang-orang miskin yang menderita. Ini kan sebuah persoalan yang mestinya harus tidak bisa dibiarkan. Kita berharap di negeri ini ada sebuah usaha untuk bisa memajukan. Sekali lagi, agama di Indonesia harusnya juga hadir di bumi Indonesia dengan cara yang damai. Dan undang-undang perkawinan yang kemudian menyimpulkan menarik orang berpindah agama hanya karena pernikahan, menurut saya itu ada sesuatu yang tidak tepat. Biarlah orang beragama dengan hati nuraninya. Biarlah orang beragama itu memilih agama dengan kebebasan. Dan kemudian hak membangun keluarga yang didasarkan hak asasi manusia. Tidak perlu dicampuri institusi-institusi agama. Karena itu adalah hak individu. Dan tidak perlu juga ada pemaksaan bahwa menikah tatan sipil itu harus didasarkan oleh institusi agama. Apa hubungannya institusi agama? Itu adalah hak individu, hak asasi manusia yang harus dihormati.